Kita sering mendengar ungkapan yang menyebutkan bahwa kata qoribun yang artinya dekat itu wajib berpreposisi dengan huruf min. Sedangkan antonimnya, kebalikannya, kata ba'idun yang artinya jauh itu wajib berpreposisi dengan huruf an. Tapi apakah kata ba'idun memang sewajib itu berpreposisi dengan huruf an? Ternyata jawabannya tidak, teman-teman. Di sini ada dua pendapat ulama bahasa. Sebagian ulama bahasa itu menyebutkan bahwa kata ba'idun justru berpreposisi dengan huruf min, bukan huruf an. Makanya kita menyebutkan baiti ba'idun minal jami'ah, alih-alih membaca atau mengucapkan baiti ba'idun anil jami'ah. Mengapa demikian? Tentu ulama bahasa tidak tanpa alasan. Ada alasannya. Alasannya di sini mengacu pada firman Allah dalam surat Hud ayat 83. Di sini Allah berfirman, "Wa ma hiya minadh-dhalimina biba'idin." Di sini menggunakan minadh-dhalimina biba'idin. Ini strukturnya takdim ya. Jadi preposisinya muqaddam. Jika strukturnya tidak muqaddam, tidak ditakdim, itu biba'idin minadh-dhalimina. Kemudian contoh kedua masih dalam surat yang sama, masih dalam surat Hud di ayat 89. Allah berfirman, "Wa ma qaumul lutim minkum biba'idin." Lagi-lagi di sini menggunakan preposisi min, bukan preposisi an. Jadi ulama yang pertama ini menyebutkan ya, karena dalam Al-Quran itu preposisinya min, maka ya ba'id itu harusnya dengan min, bukan dengan an. Nah, ternyata memang demikian. Ba'id yang disandingkan dengan an itu, menurut ulama yang pertama itu merupakan kekeliruan yang sudah populer. Al-akhta asy-syai'ah minal akhta isy-syai'ah, di antara kesalahan-kesalahan yang populer. Akan tetapi sebagian ulama yang lain, ya ini pendapat kedua, memperbolehkan membuat preposisi dari ba'id itu dengan an. Sehingga ya kita juga sering mendengar bahwa ba'id itu kedepannya an. Misalnya baiti ba'idun anil jami'ah. Itu sah-sah saja menurut sebagian ulama ya di pendapat yang kedua. Bahkan ba'idun yang berpreposisi dengan an itu juga sudah disebutkan di berbagai kamus-kamus yang modern maupun klasik. Misalnya ada di Asasul Balaghah, kemudian di Kamus Al-Munjid, dan ada di beberapa kitab klasik seperti kitab Kalilah wa Dimnah. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa ternyata lafadz ba'idun itu tidak sewajib itu ke depannya menggunakan an. Boleh juga menggunakan min. Bahkan kalau kita berpacu kepada Al-Quran ya, dalam Al-Quran menggunakannya min, bukan menggunakan an. Tapi lagi-lagi ya, ini boleh berarti kedua-duanya. Boleh ba'idun min, boleh ba'idun an. Nah, teman-teman, jika kalian tertarik mencari hal-hal atau membaca hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang populer, tentunya kesalahan dalam ungkapan bahasa Arab, ungkapan-ungkapan yang sudah tenar tapi tidak tentu benar ya, belum tentu benar. Nah, ini saya merekomendasikan satu buku yang bagus menurut saya ya. Di dalamnya yang membahas tentang kesalahan-kesalahan populer dalam bahasa Arab, tentu disertakan dengan alasannya dan yang betulnya itu seperti apa. Nah, bukunya adalah ini, berjudul Miskonsepsi dalam Berbahasa Arab. Yang tenar belum tentu benar. Nah, ini bukunya ya. Buku ini karya dari Ustadz Oman Karya Suhada, kemudian Ustadz Miftahul Huda, dan Ujang Hudaya. Nah, ditulis oleh 3 penulis ya. Buku ini sudah tersedia di online shop ya, boleh dilihat di Shopee. Ya, sekali lagi bukunya judulnya itu Miskonsepsi dalam Berbahasa Arab. Ya, syukron jazilan.